Suka duka Ustadz Rio di Manado ya dalam sebagai ketua wilayah 6, ketua wilayah 6 Sulawesi Utara ya, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. 3 wilayah. Iya. Luas itu berarti ya? Iya, luas. Nah, ini mohon maaf ya, saya bukan mau menyinggung pihak tertentu, enggak. Tetapi kan kita tahu bahwa kalau di Pulau Jawa itu banyak di jalan-jalan masjid minta sumbangan. Iya kan? Di Manado ada nggak begitu? Ya, maksudnya untuk gereja yang minta sumbangan di jalan-jalan? Ada juga. Ada juga? Ada juga. Banyak juga. Masjid juga ada yang minta sumbangan di jalan? Masjid juga ada. Masjid ada, gereja ada. Gereja ada juga? Oke. Jadi bukan cuma masjid aja yang minta sumbangan di jalan? Iya, itu saksi itu Pak Abu Didat Syihabuddin itu. Oh, Ustadz Abu Didat, MUI? Oh. Saya itu dengan beliau ke Kota Mubagu. Iya, iya. Jadi waktu itu dengan almarhum Pak Insan Mokogita. Pak Abu Didat menghitung jumlah masjid di pinggir jalan. Nah, Pak Insan Mokogita menghitung gereja di pinggir jalan. Pak Insan Mokogita menang dong jumlahnya. Iya, jumlahnya menang. Jadi kadang-kadang ada yang minta sumbangan, tengok. Wah, gereja. Ada juga ya kayak begitu ya gitu. Oh, ternyata gereja juga ada ya minta sumbangan di jalan ya. Jadi itu hal yang biasa. Saya pikir nggak ada loh. Saya waktu itu pernah dari Lubuk Linggau ke mana? Ke Padang. Dari Padang terus lanjut ke Medan. Lewat jalur tengah. Cuman saya sampai di mana ya? Dari daerah Karo mungkin ya, sebelum Danau Toba itu. Itu yang namanya gereja juga kanan kiri itu setiap mungkin berapa kilo sekali gereja. Dan bangunannya semua bentuknya bersama semua. Apa mungkin karena malam ya, saya nggak ngelihat jadi ya. Kalau saya penasaran itu pengen lihat di jalan tuh ada nggak gereja yang minta sumbangan di jalan gitu. Cuman karena saya nyampainya malam jadi saya nggak ngelihat gitu. Tapi di Manado ada ya? Ada. Oke. Terkait dengan apa ya kemarin ketika rame-rame masalah pelarangan pengeras suara itu. Saya bingung ya? Saya sampai bingung, bahkan saya belum begini. Kayaknya yang mengeluarkan aturan ini perlu diajak main ke Manado deh. Gitu. Iya. Maksudnya kenapa? Artinya yang gitu. Maksudnya bikin aturan, Pak? Iya, yang bikin aturan ini kayaknya perlu diajak main ke Manado deh. Oh, yang bikin aturan itu nggak boleh azan gitu? Maksudnya yang mengatur tentang pengeras suara gitu. Oh, supaya nggak terlalu keras gitu? Baru kan ada jam-jamnya tertentu kan, cukup cuma azan doang atau 15 menit sebelum azan ada sholawat. Kan diatur kan begitu. Ini mungkin maksudnya yang menganalogikan suara anjing gitu. Tambah lagi dia menganalogikan suara anjing gitu kan. Jadi seakan-akan kan azan ini kan mengganggu. Kalau dia ke Manado kan nanti kan bisa lihat sendiri gitu. Oke. Jadi sekali-sekali harus main ke Manado ya? Main ke Manado. Nanti saya tinggal di rumah saya. Kebetulan rumah saya itu nggak jauh dari gereja. Gitu ya? Pagi subuh dengan sore dia dengar gitu. Oh, subuh juga di... Subuh ada. Bahkan kadang-kadang lebih subuh daripada kita. Oh gitu? Malah duluan? Ya nggak apa-apa dong, bangunin dong. Apalagi kalau udah mau malam minggu juga kan. Oh iya gitu. Dan mereka sampai putar lagu-lagu rohani. Bukan cuman jadi sebelum masuk ke pembacaan Alkitab itu diputarin lagu rohani dulu. Ada lagunya. Ada lagunya 30 menit atau 1 jam lah sebelum itu. Lama juga ya? Lama. Baru kemudian pembacaan Alkitab. Jadi cukup lama. Berapa lama itu jadinya dari mulai lagu sampai selesai baca ayat itu? Itu dari mulai asar, tapi setelah sholat asar itu sampai menjelang maghrib. Lama ya? Azan cuma berapa menit? Iya, makanya itu saya bilang. Makanya yang ya elah. Nanti kalau Pak Dodi ke Manado ini saya tunjukin. Iya. Waduh. Boleh, saya harus keberangkat ke Manado nih benar. Bahkan yang paling menarik juga di Manado itu ada sebutan jalan antara surga dan neraka.
Widih. Maksudnya gimana tuh? Jadi depannya gereja, depannya tempat maksiat. Di jalan ini ada jalan raya, kecil jalannya, cuman untuk 1 mobil, 2 mobil lah. Itu berhadapan-hadapan gereja dan tempat maksiat. Gitu. Begitu? Iya. Jadi itu jalan antara surga dan neraka. Jalan gitu? Antara surga dan neraka. Sebenarnya begitu. Waduh, kok bisa begitu ya? Iya. Katanya kalau ke Manado kenal apa 3B? Itu ada sebuah ini ya, istilahnya Yunani ya. Karena dulu memang Manado itu terkenal sekali dengan budaya baratnya ya. Karena asimilasi kan. Karena budaya budaya dari barat ya. Iya. Jadi cara berpakaian Manado itu memang sangat vulgar. Tapi alhamdulillah dengan masuknya Islam sekarang sudah agak lebih adem. Dulu ada waktu ke Manado itu Pak Abu Didat, Pak Insan Mokoginta, Pak Ahmad Susanto, Pak Sanihu Munir. Pak Ustadz Sanihu Munir ya. Ustadz Sanihu Munir itu kita berangkat dengan saya itu berangkat ke Manado itu sepanjang ketika ke mall itu Pak Ahmad Susanto itu jalannya tutup mata. Sampai begitu. Sampai tutup mata. Kenapa? Karena kan hafiz. Iya. Dia bilang lama-lama kelamaan saya di sini habis hafalan saya. Bisa berkurang kepalanya. Jadi makanya itulah sempat muncul istilah kan. Kalau namanya ke Manado itu belum mencoba 3B ini, maka itu belum dikatakan ke Manado. Apa sih? Ini bahasa guyonan sebetulnya. Yang pertama Laut Bunaken, B pertama itu. Bunaken. Kalau ke Manado belum pernah ke Bunaken, berarti belum ke Manado itu. Gitu. B yang kedua, ke Manado kalau belum pernah mencicipi bubur Manado. Bubur Manado. B yang kedua, bubur Manado. Pakai babi nggak itu? Enggak. Bubur Manado berarti bukan berarti belum ke Manado. Dua ini sih no problem ya. Yang parah yang ketiga ini. Kalau belum pernah coba bibir Manado. Bibir Manado. Bibir cowok, bibir cewek. Ini bahasa guyonan. Kenapa? Karena mungkin kehidupan Manado. Iya. Waduh. Jadi yang pertama saya menyampaikan ya, Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Iya. Untuk menjemput hidayah. Jadi bahasanya menjemput hidayah ya. Untuk menjemput hidayah itu sebetulnya dalam Islam itu sederhana. Bagi teman-teman yang non-muslim ya. Cukup Anda mau berpikir. Pasti Anda akan mendapatkan kebenaran. Saya pernah dengar gini loh. Di dalam Islam, on itu haram kan? Iya, betul. Apalagi kan perintah untuk berpikir, menganalisa, menguji, itu kan perintah Alkitab juga. Itu kan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, sementara di Matius 5 ayat 6 kan diperintahkan. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Artinya berarti kita haram hukumnya taklid buta gitu. Ya kalau dalam dunia kekristenan ya ikut-ikutan tanpa mengetahui asal usulnya. Gitu. Selama ini begitu banyak mereka merayakan Natal dari tahun ke tahun. Tapi pernah nggak bertanya, apakah Natal itu perintah Alkitab atau bukan? Natalnya ada. Nggak ada perintah Alkitab. Tapi kok dikerjakan? Nah, begitu juga dengan keyakinan Trinitas tadi kan, disebutkan bahwa ternyata itu dari sumber ayat yang tidak asli. Tapi kenapa masih dijalankan? Makanya itu, mari gunakan anugerah akal yang diberikan pada kita untuk berpikir, untuk menelusuri, menelaah, menguji, mengkaji apa yang kita imani. Karena kebenaran itu pasti akan melahirkan sebuah keyakinan, tapi keyakinan itu belum tentu sebuah kebenaran. Gitu ya. Jadi apa yang kita yakini itu belum tentu sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu pasti akan kita yakini. Gitu. Masya Allah. Bagi yang teman-teman sedang mencari kebenaran. Sedang mencari kebenaran. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayo pegang terus kebenaran ini ya.
Karena insya Allah dengan berpegang pada agama Allah ini, insya Allah kita akan betul-betul mendapat petunjuk dan juga betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam beragama Muslim. Nah, Masya Allah. jadi itu merupakan keyakinan ini. Saya pernah teringat ya satu kejadian, bukan satu cerita, satu kejadian waktu itu ada mualaf yang kami bina. Kebetulan suaminya itu cuman dia masuk Islam, maksudnya sebetulnya cuma ikut perkawinan. Nah, tapi karena ikut pengajian kami bimbing dari membaca Quran sampai bimbing tauhidnya dan sebagainya gitu. Nah, alhamdulillah keyakinan Islamnya semakin kuat. Alhamdulillah. Namun itu kelemahan kami hanya membina istrinya. Suaminya kan saya pikir kan sudah muslim. Oh, ya. Nah, ternyata suaminya ini terpengaruh dengan pergaulan. Akhirnya dibaptis. Nah, suaminya ajak dia untuk dibaptis. Iya. Justru malah istrinya yang dulunya mualaf itu yang mempertahankan keyakinannya. Gitu. Jadi di sini jadilah seorang muslim yang seperti itu. Artinya berpegang teguh pada kebenaran dan keyakinan yang dia dijalankan saat ini sebagai seorang muslim. Nah, dan untuk yang terakhir untuk teman-teman yang muslim, ayo kita sama-sama membimbing, karena pembinaan mualaf ini justru terus terang masih minim sekali. Pembinaan terhadap mualaf, pembinaan kita ini bukan cuma sekedar kumpul-kumpul arisan atau apa ya, kebanyakan kan begitu kumpul-kumpul arisan. Tidak, tapi kita bimbing dari nol, dari mulai baca Qur'annya, masalah fikihnya dan sebagainya. Memang pembimbingan ini memakan biaya, betul, memakan biaya, karena tidak ada yang gratis saat ini gitu. Maka daripada itu teman-teman yang ingin membantu kami silakan. Artinya kalau memang merasa ingin membantu perjuangan para dai-dai pembina mualaf ini, namun terhalang jarak ya, ataupun juga terhalang mungkin aktivitas waktunya yang padat sehingga dia tidak bisa ikut bersama-sama dengan kami. Ada kok jalan yang lain yang lebih yang bisa digunakan, yaitu dengan membantu meringankan apa yang kami kerjakan. Apalagi setiap yang kami muslimkan itu, setiap yang kami syahadatkan itu bukan cuma sekedar begitu kita syahadatkan. Tapi karena ada juga yang harus kita persiapkan, mulai dari hitannya gitu, atau enggak ada yang diusir dari rumah, kita carikan tempat tinggalnya gitu. Kemarin ada yang diusirkan dari rumah itu bahkan dikejar-kejar menuju tempat kosnya, baru kemudian kesehari-hariannya carikan pekerjaan seperti itu. Itu memang menjadi tanggung jawab kami, dan terus terang itu tidak hanya sedikit yang harus kita keluarkan untuk itu. Makanya kami bersyukur, berterima kasih kepada donatur yang telah menyalurkan donasinya pada kami. Ya, mudah-mudahan donasinya itu bermanfaat, berkah, dan Allah membalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Dan bagi yang belum belum ada kesempatan untuk ini, silakan bisa berdonasi melalui Yayasan Pembina Mualaf, baik yang di pusat maupun di Kota Manado. Sama aja. Pokoknya yang penting masuknya ke rekening Yayasan Pembina Mualaf atau HIT gitu ya. Jangan, ini mohon maaf, saya menghimbau jangan sampai ada yang mengirimkan donasi zakat dan infak sedekahnya ke rekening nama atas nama perorangan. Jangan sampai ya. Kalau misalnya ada orang yang meminta atas nama YPM tapi rekeningnya perorangan, jangan. Kirimkan ke nomor rekening YPM atau HIT Jakarta atau Yayasan Pembina Mualaf atau HIT gitu ya. Nah, terima kasih banyak kedatangannya Ustaz Rio. Kita bisa ngobrol malam hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini tidak sia-sia. Insya Allah. Mudah-mudahan obrolan kita ini membawa manfaat bagi para pemirsa. Siapapun, mau muslim, mau non-muslim, mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu obrolan kita juga menjadi wasilah buat non-muslim yang mau menjemput hidayah. Ya, siapa tahu.